Aku bukan menantu sampah, bab 809 sebuah hadiah pertemuan. Si tua mengatakan, dilihat dari posisi keluarga Brahma memiliki pondasi ratusan tahun, jadi akan memberikan kamu muka. Semua lakukan sesuai perintah Rocky, tidak boleh dibantah. Napas Benardi tersendat, dia hampir pingsan di lantai. Ini jelas-jelas sedang memperingatkan dia untuk mendengar perintah Rocky. Tetapi jika begitu, maka dendam cucunya karena dicelakai, markas Brahma dihancurkan, bahkan rasa malu plakat Brahma selama ratusan tahun sudah tidak ada lagi, bukankah semuanya sudah dihanguskan begitu saja? Bahkan Rocky juga mengatakan untuk membubarkan keluarga Brahma, memerintah dia dan orang penting di keluarga Brahma untuk berlutut. Ini adalah rasa mempermalukan yang sangat besar. Benardi mengangkat kepalanya, berkata dengan tegas, aku terima kebaikan Sanji. Tetapi cucuku tidak bisa dihancurkan dengan begitu sia-sia, dendam keluarga Brahma dan Rocky harus diselesaikan. Rocky mengerutkan alis, dia merentangkan tangannya berkata, aku sudah menyampaikan pesannya, sisanya terserah kamu. Awalnya dilihat dengan posisi 4 keluarga besar, aksi yang kecil akan membawakan pengaruh besar, jadi dia berharap menyelesaikan dengan damai. Namun, Benardi tidak mendengarkan saran, jadi tidak bisa menyalahkan siapapun lagi. Benardi berkata, Bastian, keluarga Brahma ada urusan pribadi dengan Rocky, mohon Departemen Luar Negeri kalian jangan ikut campur. Ucapan ini sungguh tidak tahu malu, maksudnya adalah atas nama kedendaman pribadi, seluruh keluarga Bai akan melawan Rocky seorang. Bastian mengerutkan alis ketika dia mau mengatakannya. Rocky malah menaikkan tangan untuk berbicara, dia tertawa berkata, aku setuju. Benny seketika menjadi senang, wajahnya terlihat menjadi lebih santai. Tidak peduli bagaimanapun, Rocky hanya satu orang, keluarga Brahma begitu banyak orang menyerang bersamaan, apakah mungkin tidak bisa mengalahkan dia? Melihat Rocky mengatakannya, Bastian meregangkan pundak. Baiklah, aku di samping saja. Tapi kamu jangan terlalu sadis, jangan menghancurkan keluarga Brahma dalam sekejap, jika tidak aku susah memberitahu kepada Sanji. Selesai mengatakannya, dia tertawa menyindir Benny. Cari mati. Malam hari yang gelap, kediaman Brahma dikurung di dalam suasana yang berat. Seluruh anggota klan keluarga Brahma memelototi Rocky, sekujur tubuh menyebarkan aura mematikan. Semua orang tahu jika ini adalah detik menentukan hidup mati seluruh klan keluarga Brahma. Jika berhasil menghancurkan Rocky, maka keluarga Brahma masih ada kesempatan kecil untuk hidup. Serang. Benardi memerintah. Bam-bam. Mengikuti suara langkah kaki yang sangat kuat, ratusan pengawal keluarga Brahma berteriak dengan kuat melaju ke arah Rocky. Rata-rata semua anggota klan keluarga Brahma mengikuti dari belakang, matanya memancarkan cahaya sadis. Gairah mereka sangat kuat, suara langkah kaki membuat lantai berguncang, seakan-akan langit dan daratan sudah berubah. Bastian malah seperti tidak ada yang terjadi, dia jongkok dan menyalakan rokok dengan ekspresi santai. Semua anggota pasukan khusus luar negeri yang dia bawa juga mendengar perintahnya untuk menunggu di samping dengan membentuk barisan. Ada orang yang berkata dengan suara kecil, keluarga Brahma sungguh tidak tahu malu, begitu banyak orang menyerang Rocky sendiri. Rocky juga sok hebat, tak disangka dia tidak mau dibantu Bastian.
Bastian memuntahkan asap lalu dengan tenang berkata, untuk apa begitu panik? Keadaan kecil seperti ini dia tidak perlu siapapun untuk membantu. Bagus juga untuk biarkan kalian melihat-lihat bagaimana kemampuan Dewa Perang dulu. Kerumunan orang masuk seperti kelompok lebah, seluruh kediaman Brahma dipenuhi dengan suara jeritan yang menggemparkan, sungguh kacau. Bayangan Rocky dengan cepat masuk ke dalam formasi. Di daerah yang dilewati dia terdengar suara jeritan yang berkelanjutan, pengawal keluarga Brahma seperti pohon yang jatuh satu persatu. Semua orang melihat dengan sangat kebingungan, tak disangka mereka masih melihat beberapa bayangan ilusi, Rocky, hingga membuat mereka semakin terkejut. Tidak tahu karena dia terlalu cepat atau hanya muncul bayangan saja, intinya semua pengawal keluarga Brahma bagi dia seperti target panah yang hanya bisa dipukul saja. Tanpa memakan waktu 1 menit, seluruh pengawal yang memenuhi halaman keluarga Brahma sudah jatuh sepertiga. Kenapa dia begitu kuat? Benny melihat dengan terkejut dan tegang. Dibandingkan dengan pria misterius yang ditemuinya di laut, Rocky sekarang lebih hebat 2 kali lipat. Jangan-jangan dia benar adalah pria misterius. Ekspresi Benardi juga berubah menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka kemampuan ratusan keluarga Brahma yang begitu banyak tidak bisa mengalahkan Rocky. Halaman yang dipenuhi dengan suara jeritan, tiba-tiba berubah menjadi area pertempuran satu orang saja, bahkan langsung menang tanpa memberikan kesempatan apapun. 3 menit kemudian, halaman dari keadaan ramai, berubah menjadi tenang. Rocky berdiri di halaman, tidak ada orang yang berdiri di sekeliling lagi, kumpulan pengawal yang tumpuk di bawah kakinya sudah mau menjadi gunung. Orang dari klan keluarga Brahma yang tersisa sudah bersembunyi ke sudut dinding melihatnya dengan ketakutan dan bergetaran. Benardi menghela napas dengan kuat, dia tidak berani percaya. Pasukan pengawal yang dilatih oleh klan dengan susah payah malah dikalahkan oleh Rocky seorang. Kekuatan bertarung yang menyeramkan ini bukan dimiliki oleh manusia. Semua anggota pasukan khusus yang berada di sekeliling melihat dengan terkejut dan ekspresi kagum. Hebat! Dia benar-benar raja perang. Pantas saja Sanji tidak bisa melupakan Rocky. Orang seperti ini, satu orang sama seperti satu tim. Rocky menghentakkan napas, tubuhnya dalam sekejap berpindah ke depan Benardi, mengeluarkan kartu perintah sambil berteriak. Klan keluarga Brahma, dengarkan perintah. Suara yang dingin membawa aura memaksa yang kuat. Benardi terkejut hingga kakinya menjadi lemas, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan dalam sekejap berlutut di depan Rocky. Benny yang di samping juga terkejut hingga langsung berlutut di lantai. Benar, Rocky adalah pria misterius menyeramkan yang dia temui di laut. Melihat Benardi berlutut, beberapa sesepuh keluarga Brahma hanya bisa menghela napas dan berlutut di lantai. Anggota klan keluarga Brahma yang tersisa sudah ketakutan hingga kehilangan akal, mereka juga berlutut di lantai. Melihat semua orang di halaman berlutut, Benardi juga menangis. Dia menghela napas panjang berkata, pasukan keluarga Brahma sudah tidak ada lagi. Tidak disangka pondasi keluarga Brahma ratusan tahun rusak di tanganku. Rocky melihat sekilas dan memerintah dengan dingin. Kepala keluarga Brahma si Benardi, membuat kekacauan dan banyak kejahatan, sekarang posisi sebagai kepala keluarga dihapus. Benardi darah kandung keluarga Brahma diusir dari kediaman Brahma, menunggu dihukum. Mulai sekarang periksa aset keluarga Brahma,
dan periksa semua kejahatan dari sisa orang keluarga Brahma. Jika ada kejahatan langsung diuris dari klan dan dihukum sesuai aturan. Beberapa kata yang tegas ini memutuskan hari kiamat klan keluarga Brahma. Dendam pribadi kalian sudah selesai sekarang. Bastian melompat dari dinding sambil merokok. Dia berkata kepada Bernardi yang ekspresinya sangat buruk karena masalah pribadi sudah diselesaikan, maka sekarang aku yang akan mengurusnya. Ketika mengatakan, dia membalikkan kepala dan berteriak, "Bawa orang itu kemari." Dua pasukan khusus menahan seorang pria yang bergetaran dan satu wanita masuk dari halaman dengan langkah besar. Ketika pria ini melihat Bernardi, dia langsung berteriak dengan sengsara, "Ayah, tolong aku. Jangan ribut. Apa kamu tidak melihat ayahmu masih sedang berlutut?" Bastian memarahi. "Hanto." Bernardi terkejut. Awalnya dia mengira Hanto belum kembali dan bisa kabur, tak disangka dia juga tertangkap. Seorang pasukan khusus menendang belakang badan Hanto dan Vicky hingga membuat mereka berdua berlutut di depan Rocky. Bastian memutarkan badan tersenyum kepada Rocky. "Kali ini aku datang dengan buru-buru dan tidak bisa membawakan hadiah apapun. Di perjalanan aku bertemu dengan si Hanto yang tampak meragukan, jadi aku menahan dan menginterogasinya, tak disangka malah mendapat banyak informasi." Selesai mengatakannya, dia berteriak keras kepada Hanto, "Katakan dengan jujur." Hanto dengan wajah dipenuhi lebam, dia terkejut hingga tubuh gemetaran dan menangis tanpa mengatakan apapun. Bastian mengerutkan alis lalu memberikan sebuah tatapan mata kepada bawahannya. Seorang pasukan khusus maju, menahan dan membengkokkan pundak Hanto untuk memisahkan tendonnya. Ekspresi Hanto menjadi sangat buruk, dia sakit hingga tidak berhenti berguling di lantai. Aku bukan menantu sampah. Bab 810 Keluarga Brahma Kota Wasa hancur. Pasukan khusus bergerak ke arah Vicky. Vicky sejak awal sudah sangat terkejut, dia dalam seketika terjatuh di lantai sambil berteriak dengan menangis. Aku katakan semuanya. Keluarga Brahma demi mendapatkan paten arak kesehatan ini, mereka menipu ibu mertua dan istri dari Rocky untuk menandatangani kontrak. Mereka bahkan masih menculik Rocky dan membawa ke pulau untuk mengancam Rocky. Keluarga Brahma. Demi balas dendam Rocky, mereka bahkan mengundang pembunuh organisasi Bears dari keluarga Kim Goryo, mau menghancurkan dia. Mereka tidak hanya menipu paten arak, keluarga Brahma bahkan berencana setelah masalah ini selesai mau menggunakan kontrak menggugat Rocky, menyuruh dia membayar kompensasi sebanyak 10 triliun. Petik 2. Dan juga usaha obat-obat keluarga Brahma yang terlihat, sebenarnya diam-diam melakukan banyak obat penyelundupan, di dalamnya masih ada beberapa jenis obat terlarang, ada satu jenis obat kesehatan untuk wanita mengandung, harganya sangat mahal, para wanita mengandung berebutan untuk membelinya, sebenarnya obat ini bisa membuat janin meninggal di dalam kandungan. Dan juga masih ada sejenis obat yang dikatakan bisa mengobati diabetes, sebenarnya itu akan mempercepat pertumbuhan sel kanker. Keluarga Brahma sejak awal sudah rugi, jadi mereka bergantung pada obat terlarang untuk menghasilkan uang. Diam. Bernardi malu hingga emosi, dia berteriak, "Jangan katakan lagi." Tapi dia sudah telat, semua orang mendengar dengan sangat jelas. Ekspresi seluruh klan keluarga Brahma menjadi sangat pucat, di wajahnya hanya ada satu kata. Gawat.
Rocky tertawa kepada Bastian sambil berkata, "Bagus, aku menerima hadiah besar ini. Tak disangka bisa mendapat informasi begitu banyak dari keluarga Brahma." Bastian berkata, "Sejak 5 tahun lalu, sejak kita menahan kapal barang keluarga Brahma menghanyutkan semua obat-obatan itu, Departemen Luar Negeri terus-menerus memantau keluarga Brahma. Tak disangka keluarga Brahma tidak menghargai kesempatan yang kamu beri, bahkan diam-diam melakukan semua tindakan buruk ini. Setelah Sanji mendapat teleponmu, dia langsung mengutusku kemari. Selain untuk membalas, juga memutuskan untuk menghentikan keluarga Brahma. Bagus juga, aku juga bisa menghemat waktu." Rocky melihat sekilas kerumunan orang. "Keluarga Brahma kuserahkan kepadamu, hukum yang seharusnya dihukum, penjarakan yang harus dipenjara." Ketika dia baru selesai mengatakan, seluruh kediaman Brahma langsung muncul suara teriakan sedih. Tidak sedikit klan keluarga Brahma menangis di lantai. Benardi sudah tidak bisa berlutut dengan stabil lagi, dia terjatuh di lantai dan bernapas dengan terengah-engah, tatap matanya memunculkan rasa pasrah. Rasa penyesalan dalam hatinya telah melewati rasa penyesalan dia seumur hidup ini. Jika sejak awal tahu Rocky begitu hebat, dia rela mematahkan kaki Brahma, juga tidak berani menyinggung Rocky. Benny menangis dengan sangat kuat, dia tidak berhenti menamparkan wajahnya sendiri. Jika dia berhenti dari 5 tahun lalu, jika dia menaati janji Rocky dulu, maka klan keluarga Brahma juga tidak akan mendapat masalah besar seperti ini. Semuanya adalah masalah yang dia cari sendiri. Anggota pasukan khusus langsung bergerak membawa pergi klan keluarga Brahma dan memeriksa aset. Langit perlahan menjadi terang, sebuah cahaya terang dari bagian timur. Keluarga Brahma yang pernah menjadi salah satu dari 4 keluarga besar kota Wasa, di malam ini sudah hancur total. "Kenapa kamu tidak menghubungiku setelah kembali ke Yuga?" Bastian dengan bercanda memukul Rocky. "Setidaknya kita di Departemen Luar Negeri adalah teman seperjuangan." Rocky tertawa buruk berkata, "Ceritanya sangat panjang. Setelah aku kembali ke Yuga, aku langsung ke kota Gopo menikah." Kapan mau memperkenalkan kakak ipar padaku?" Rocky berpikir kemudian berkata, "Kali ini kamu rencana berapa hari di sini?" Ketika mengatakan sampai sini, ekspresi Bastian yang tidak serius langsung menghilang. Dia berkata, "Kali ini aku kembali ke Yuga. Selain mengurus masalah keluarga Brahma, masih ada sebuah misi dan ingin meminta bantuanmu." Rocky bertanya, "Misi apa?" Beberapa tahun ini di luar negeri, organisasi Bears bertambah banyak dengan sangat cepat. Mereka membangun cabang internasional di setiap negara. Dia mengumpulkan setiap pasukan di lokal, menjalankan segala macam penyelundupan, penjualan manusia dan segala macam usaha ilegal. Belakangan ini cabang Yuga juga sudah masuk dalam negeri. Rocky berkata sambil memuntahkan asap, lalu berkata dengan cuek, "Anggota pasukan khusus dari Departemen Luar Negeri kamu juga tidak sedikit yang terluka bahkan meninggal di tangan mereka." Sanji berencana menghilangkan penjahat ini agar menghindari dia berkembang dan memberikan ancaman yang lebih besar bagi keamanan dalam negeri. Tidak disangka cabang organisasi Bears di Yuga berkembang begitu cepat. Ekspresi Rocky menjadi buruk. Meskipun sekarang dalam negeri sementara waktu sangat damai, tetapi semua dibangun di dasar Departemen Luar Negeri yang bertempur dengan mati-matian untuk melindungi kedamaian dalam negeri. Dulu ketika dia berada di Departemen Luar Negeri,
Dia sudah tahu jika kebanyakan misi pasukan khusus selalu mempertaruhkan nyawa di dalam medan perang. Karena Departemen Luar Negeri mempertaruhkan nyawa di luar negeri baru bisa menghilangkan sebagian besar asing ke luar negeri, maka itu dalam negeri bisa begitu damai. Betul. Ekspresi Bastian menjadi berat, dia berkata dengan serius, Rocky, misi kali ini tidak segampang dulu, cabang juga sudah dari luar negeri masuk ke dalam negeri, mereka memiliki dukungan perusahaan keuangan yang kuat di luar negeri, mereka tidak hanya sangat kuat, bahkan sangat bahaya. Rocky tertawa dan berkata, tidak peduli sebahaya apapun, bukankah tetap harus ada orang yang melawan? Aku bergabung. Bagus, pantas saja Sanji terus membahas tentang kamu. Aku barusan kembali, kamu langsung memberikan keluarga Brahma kepadaku, bahkan membuatku mencatat sebuah prestasi lagi. Bastian tertawa keras, ayo. Bertahun-tahun tidak bertemu, mari makan-makan, lain hari bawa kakak ipar keluar. Rocky mengangkat kepala melihat langit sudah terang. Dia tertawa berkata, ayo pergi, sekaligus membahas tentang misi. Oh iya, ada sebuah juniorku dari kelompok Sky Dragon, bagian dia bertanggung jawab dengan keamanan dalam negeri, apakah kamu mau menemuinya? Departemen Luar Negeri bertanggung jawab melawan pasukan penjahat dari luar dan mencegah agar mereka tidak masuk. Kelompok Sky Dragon khusus bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, memblokir pasukan luar negeri yang masuk beserta keamanan dalam negeri. Kelompok Sky Dragon. Bastian tertawa, bukankah hanya departemen yang berada di atas tanggung jawab Long Sukses? Aku sering berhubungan dengan Long Sukses, selanjutnya aku mau menghubungi Long Su. Oh iya, sejak kapan kamu punya junior? Kenapa dulu tidak pernah mendengar kamu membahas tentang organisasi? Rocky tertawa berkata, terlalu banyak masalah yang terjadi, ayo makan sambil bahas. Langit sudah cerah. Dewi mau pergi bekerja, dia tiba-tiba melihat pamannya yaitu Rino Su sedang berlari masuk dengan panik. Apaan, kenapa tiba-tiba ada sekelompok orang datang ke villa? Mereka bahkan bilang mau merusak rumah kita. Apa? Dewi seketika terkejut. Jenny langsung melompat, apa yang terjadi? Mau merusak villa kita tanpa sebab, apakah mereka sudah gila? Seluruh kepala Rino Su berkeringat, dia berkata dengan gagap, Aku tidak tahu. Tadi ketika aku masuk, aku hampir dipukul mereka. Aku dengar sepertinya mereka memanggil nama Rocky. Ketika mendengar nama Rocky, Jenny seketika emosi hingga marah besar. Si tidak berguna itu tidak pulang semalaman, dia pasti bertindak sembarangan di luar hingga membuat orang datang mencari. Ibu, Rocky bilang padaku ada urusan. Dewi seketika membela suaminya. Luar dinding terdengar suara marahan yang kuat, ekspresi Jenny seketika menjadi buruk, dia menahan pinggang berkata, apakah benar ada urusan? Jika dia bilang ada. Tidak pulang semalaman, mungkin saja bersama wanita lain. Sekarang pasti suami orang datang mencari masalah. Ketika mengatakannya, sebuah batu bata terbang melewati dinding, sebuah suara piang langsung memecahkan jendela kaca. Jenny terkejut dan langsung mengatakan, cepat keluar melihat, jika mereka merusak villa ini, renovasi nanti akan memerlukan banyak biaya. Ketika mengatakannya, dia dengan emosi membawa sebuah tongkat kayu berjalan ke depan pintu. Andrew takut istrinya diserang, dia juga ikut keluar.